Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radhiyallahu anhum wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi umurihi wa ta'ala. Amin. Amin. Kata Al-Imam Abdullah bin Abdul Haddad dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah mengingatkan kita untuk berpikir sampai di perkataan ketahuilah hendaknya engkau memikirkan tentang dekatnya kematian dan adanya kerugian serta penyesalan setelahnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Qul innal mawta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wa syahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya kematian yang engkau lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemuimu. Kemudian engkau akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah engkau kerjakan. Pasti ketemu kita ya. Saya dan kalian pasti ketemu dengan kematian. Saya dan kalian pasti ketemu dengan hari akhirat. Tidak bisa kita lari dari kematian. Tak bisa kita lari dari kematian. Penyesalan di akhir semuanya. Semua penyesalan itu di terakhir. Jadi tidak ada guna. Kalau mau bertaubat, sekaranglah saatnya yang paling tepat. Bal waqt taubat yal 'asi idza badatu. Inilah saat yang tepat wahai hamba yang bermaksiat untuk bertaubat kepada Allah. Minta maaf, minta ampun dan menjadikan jalan hidup kita ini benar. Jalan hidup untuk mencari ridha Allah, bukan mencari harta dan tahta, bukan mencari kekuasaan, akan tetapi mencari ridhonya Allah. Ridhonya Allah segala-galanya. Ridhonya Allah kita jadikan tujuan hidup kita. Ridhonya Allah adalah pandangan hidup kita. Ridhonya Allah adalah ukuran pikiran kita. Semuanya kembali ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sudah di akhirat, buat apa? Penyesalan ini terakhir semuanya. Kalau kita tidak arahkan ke sana sekarang, nyesalnya terakhir, tidak ada guna lagi. Tidak ada guna kalau sudah nasi sudah jadi bubur. Nah, untuk ada kesempatan, mari kita bangkit bersama-sama. Mari kita bangun. Allah membukakan pintu rahmatnya untuk kita di dunia ini. Alhamdulillah. Di tempat yang sementara ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kesempatan. Di tempat yang dikatanya banyak fitnah, Allah dudukkan di kita di tempat yang penuh rahmah, bukan penuh fitnah. Yaitu dibagikan warisan Nabi besar Muhammad SAW. Maka dari itu ingatlah, kematian akan menjemput kita. Ingat, kita di dunia ini sebentar. Jangan terlalu kemana-mana berfikirnya. Jangan terlalu kesana kemari berpikirnya. Jauh benar pikiran kita ini. Pikirkan bahwa kita harus merenung setiap hari memikirkan mati. Bahwa kita akan ketemu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib Abdullah bin Abdul Haddad di bab ini setelah memerintahkan kita untuk berfikir melihat langit dan bumi. Berfikir melihat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berpikir bahwa Allah melihat kita. Dan yang keempat, suruh kita berpikir bahwa kita akan bertemu dengan kematian kita. Jadi kita tulis sudah.
Tulis benar, ada orang dulu ditulisnya di dekat di kamarnya itu. Ada kertas tulisan, aku harus mikir ini. Nah. Jadi setiap masuk kamar dia lihat, oh aku mesti mikir ini. Sudah belum kulakukan belum? Dulu. Al-Imam Syafi'i dulu pernah datang di rumahnya Imam Hambali, Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal ini muridnya Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal ini sering muji Imam Syafi'i. Anaknya Ahmad bin Hanbal ini orang soleh, anaknya perempuan. Ketika datang diintip sama anaknya ini, dilihatnya apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Sampai pagi dia bilang sama bapaknya, Pak, salah berguru kayaknya abahnya dulu. Masalah. Saya tadi malam ngintip kamarnya Imam Syafi'i. Kamarnya guru yang aku muliakan kau itu. Iya, aku pengen tahu apa dia lakukan. Aku lihat dia makan makanan yang banyak, makanan yang dimasak oleh Imam Ahmad bin Hanbal semua dihabisi. Makannya banyak, habis kenyang benar. Dan aku melihat dia, la ilaha illallah, tidak sholat malam. Aku tidak melihat dia sholat. Dan tiba-tiba azan subuh, sholat langsung. Nggak pakai wudhu, nggak pakai ini orang apa? Mestinya wudhu dulu, ini enggak, langsung sholat. Allah Akbar. Baiklah. Nanti aku tanyakan ini mas, duduk dia. Sebelum dia mau nanyakan Imam Syafi'i mungkin tahu dia ceritakan. Allah, bersyukur saya di rumahmu. Kenapa wahai guru? Aku dapat manfaat besar di rumahmu ini. Aku datang di tempatmu ini, kau jamu aku dengan makanan. Makanan ini aku tidak sisakan sedikit pun karena makan di rumah orang yang soleh itu obat. Kita makan makanan orang yang soleh, makan. Ada hadisnya. Ya, akan membuang sesuatu yang tidak baik di diri kita. Makan makanan orang yang dermawan, itu sunnah. Kita tahu orang dermawan. Makan makanan rumah dia. Makan rezeki dia. Kenapa? Membawa rahmat, mau mengangkat yang tidak baik dalam diri kita. Dan makan makanan orang yang pelit itu membawa bencana. Kalau orang pelit tidak mau makan orang. Sudah ditawarin makanan tidak usah. Jadi kita dulu, kalau guru kita mau makan rezeki kita, kalau orang-orang alim mau mampir, mau makan, kita punya rezeki, mau nyuruh kita senang dulu. Anda ini senang sama kita. Tapi kalau orang tidak mau nyuruh kita, mau ngambil gelas saja dia tahan nyuruh orang lain. Kalau ngambil gelas, nggak mau dia memerintahkan kita ngambil gelas. Tandanya orang ini tidak senang sama kita. Nggak usah gitu, anak saja. Kalau kita suruh tidak mau, lagi kita suruh dia nyuruh orang lain aja. Kenapa? Cuma aja. Padahal kita memerintahkan itu adalah tanda cinta. Nah begitu juga ada imam ini makan banyak. Si anak dah tahu sampai makan banyak ini. Cinta sama makan. Enak mengerti si anak. Karena orang yang makan makanan, orang yang baik, orang yang soleh itu membawa rahmat. Maka tidak kusisahkan katanya. Tidak kusisahkan katanya. Karena kau ini adalah orang-orang surga, kata Imam Syafi'i. Ya Allah senangnya Imam Ahmad. Jadi makan banyaknya ini bukan tidak ada dalilnya, ada dalilnya. Ya. Ta'amus sholihin ini makanya orang soleh. Orang dulu kalau hadir majelis bawanya roti pulang, ini berkah dari majelis. Berkah dari rumah kiai fulan, guru fulan, ini fulan. Bukan masalah mahalnya, dicicipi anaknya cucunya. Karena makanan orang soleh ini membawa roh. Sampai Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang apa? Berkah kami ada di buku kami dan di makanan kami.
Memang dan juga orang soleh ini tahu berdoa malam-malam waktu ibadah, ya Allah, jadikanlah rumah saya penuh barokah, jadikanlah rezeki kami barokah, ya Allah, jadikanlah makanan kami barokah. Minta, memang dipinta rezeki yang barokah. Kenapa kita senang sama rezekinya orang-orang soleh? Karena rezeki mereka memang rezeki yang barokah. Mereka minta barokah, bukan orang-orang yang lain. Dia minta rezeki dengan nafsu. Ini minta dengan rahmat Allah. Oh baiklah, kata Imam Syafi'i. Akhirnya aku, wahai Ahmad bin Hanbal, tadi malam aku duduk, aku tidur terguling begitu, memikir, tak sangka anaknya tidur padahal dia guling begini saja. Aku memecahkan masalah dari hadis ya Aba Umair ma fa'alan nughair. Dari hadis ini aku mikirkan hadis ini, jadi bertafakur sampai pagi aku dapatkan dari hasil berfikirku ini, tafakurku ini 73 masalah, banyak riwayat, ada bukunya sampai itu. Maka alangkah besar pahalaku malam ini di sini. Satu saat saja berpikir itu pahalanya seperti apa? Seperti ibadah sholat 1000 rakaat. Sebagian ada mengatakan 70 tahun. Ada mengatakan seperti ibadah 1 tahun. Ini berapa saat? Senang amat kenapa tuh namanya tadi malam. Bukan tidur gurunya ini, malah bertafakur. Nah, dan adzan subuh, aku langsung sholat subuh. Habis sholat, aku menunggu sekarang dan kau datang gitu. Jadi belum tidur ini. Ya Allah, alhamdulillah atas jawaban datangnya. Wahai anakku, ini jawaban guru. Sebelum aku bertanya dicari kasih jawaban. Sesungguhnya makanan yang dia makan banyak itu gara-gara ini makanan yang halal. Orang yang memenuhi perutnya dengan makanan yang barokah, makanan halal, makanan orang soleh, begini. Oh, itu akan dari semuanya. Ini, ya Allah, malunya aku bilang. Bukan tak berwudu, dia belum tidur memang. Disangka si anak tak wudu. Nah, orang-orang soleh itu memang hatinya sama Allah, bukan sama dunia. Dan tidak bisa kita berpikir dengan pikiran yang kita masukkan terus akal kita ini dengan dunia. Kita mengukur orang dengan pakaian ukuran kita, dengan mental kita, ya bisa. Mental kita kecilnya di mana, kita berpikirnya di mana, besarnya di mana. Ini orang-orang soleh kecilnya sama orang-orang soleh, cara berpikirnya beda dengan orang-orang. Tambah lagi diisi terus dengan ilmu. Kita saja belajar ilmu terus, baik sudah. Man sa'a amalu sa'a dhannuhu, bilang barang siapa amalannya tidak baik, sangkaannya tidak baik. Orang biasa pegang badik, biasanya pegang badik, kantong. Dia biasa berantem. Ketika ada orang pegang kantong, dia bilang ini orang mau mengeluarkan badik, dia bilang. Tidak, Habib bilang, yang mengeluarkan badik dia itu, tidak, Habib dia mau mengeluarkan badik, aku tahu. Sudah, Habib percaya aja. Datanya bukan. Iya, ini jangan samakan dengan diri dia. Ini disamakannya sama dirinya. Barang siapa amalannya tidak baik, sangkaannya tidak baik juga. Karena dia amalannya begitu, tapi kalau orang sering sedekah, pas orang megang kantong, Habib bilang, dia mau mengeluarkan duit ini. Kenapa? Sudah, insya Allah keluar ini duit cair. Kenapa? Karena orangnya sering sedekah. Ketika si fulan ini sering sedekah, dia melihat ada orang megang kantong, langsung dia bilang sama Habib, ini orang mau sedekah. Kenapa? Dia megang kantongnya. Ya gimana? Biar tahu. Sudah, insya Allah dia. Kenapa? Karena tingkah laku dia ini senang sedekah. Itulah orang yang amalannya baik. Jadi kalau orang sudah sangka-sangka yang tidak baik, kita tahu dia orang tidak baik. Kenapa? Ini sangkaannya sudah ketahuan dari sangkaannya. Nah,
Al-Imam Syafi'i tadi orang yang berilmu lain, alam mereka lain. Ini hidupnya punya alam sendiri ini. Al-Imam Syafi'i, seorang yang dibanggakan oleh Allah di muka bumi ini, menyebarkan kebaikan di mana-mana. Nah, amalannya Imam Syafi'i ini ternyata tafakkur ini dia jadikan amalan. Nah, jangan sampai kita tulis itu. 4 tadi, yang keempat ini pikir untuk mati bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayatnya yang lain Allah SWT berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha, yang artinya hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, Allah bilang sekali-kali tidak akan bisa. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Tak bisa, itu cuma bisa diucap saja. Tidak dibalikkan lagi hidup, tak bisa sudah. Inilah sekarang. Pilihlah jalan hidup yang benar. Banyak-banyaklah bertafakkur, berfikir untuk kembali kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Jangan sampai dunia dan kehidupan ini membuat kita lupa dengan Allah. Ingatlah sama Allah, ingatlah sama Allah. Bagaimana Allah ada di pikiran kita terus, di hati kita terus, di lidah kita terus. Banyak-banyaklah menyebut Allah, ingat kepada Allah. Gunakan pikiran kita untuk mengingat Allah. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah berfirman, dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian atau mengumpulkan kematian itu tidak ada. Seseorang apabila datang waktu kematiannya, kalau sudah datang waktunya, sudah tak bisa diundurkan lagi. Kita semuanya punya waktu hidup di dunia ini. Ingat, kita berhadapan sama waktu dan semuanya ada waktunya, ada batasnya semuanya. Bersiaplah, jangan mundurkan lagi. Kapan kita mau bersiap? Siapkan hari ini. Mulai hari ini berfikir mati. Berfikir seperti yang kita dengarkan Rasulullah memerintahkan paling tidak 20 kali kita ingat dengan kematian. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Manfaat berfikir semacam ini akan memperpendek angan-angan kita. Nah, kalau sudah mikir mati, sudah banyak lagi angan-angan. Karena angan-angan itu tidak dibolehkan. Berangan-angan pengen begini, pengen begini, terus panjang angan-angan. Tulul amal. Banyak orang sekarang angan-angan pengen punya uang 100 triliun. Sekarang punya 1000 triliun. Ya Allah, nyampe angan-angannya di situ. Masuk surga tidak pernah nyampe. Berangan-angan masuk surga tidak pernah. Berangan-angan diridhoi oleh Allah. Padahal kecil ini yang kita angankan ini. Dunia seisinya tidak bisa membayar 2 rakaat. Dunia seisinya ini, kekayaan ini yang berapa triliun kalau kita lihat, tidak bisa membeli sapu tangan surga. Nah, cuma orang yang mau ditipu dan kena tipu dunia dan kehidupan dunia ini, mereka berangan-angan hidupnya, panjang angan-angannya, menunjukkan mereka punya panjang angan-angan, mereka lalai dengan akhirat sudah. Kalau sudah akhirat, melihatnya seperti melihat musuh. Melihat musuh seperti melihat akhirat. Melihat ilmunya akhirat, melihat petunjuk. Langsung seperti lihat musuh. Tapi kalau sudah ada
angan-angan, hayalan, senang hidupnya. Senang dengan angan-angan. Nah, orang yang sudah berpikir dan sehat pikirannya karena ada apa? Ada mengingat kematian. Anda orang itu celaka, dia merasa dia akan hidup lama di dunia ini. Nah, Anda celaka sudah. Kalau kita sudah punya rencana kita lama hidup di dunia ini, tapi kalau sudah kita punya rencana kita mau tinggal di surga, mau selama-lamanya di sana. Aku mau cari ridho Allah di dunia ini. Aku di dunia ini akan ku cari ridhonya Allah, aku cari. Supaya Allah sayang sama aku mau beribadah di dunia ini. Nah, orang-orang seperti ini, angan-angan mereka adalah ridhonya Allah. Mau beribadah. Sebab apa? Sudah berpikir dan akalnya sehat. Dunia dan rayuan dunia, angan-angan dunia ini tidak bisa menipu pikiran mereka. Mereka tidak melihat besar lagi. Mereka anggap dunia ini mau sedikit, mau banyak, sama aja dunia. Namanya dunia ini mau sedikit, mau banyak, sama aja. Nah, tidak usah kita terlalu bagaimana melihat dunia ini. Harganya sama aja, mau dia sedikit, mau dia banyak. Maka dari itu, fafirru ilallah, kejarlah Allah. Ini semuanya harus dimulai dengan kita berpikir, menjadikan berpikir ini ibadah kita setiap hari. Kapan paling bagus tadi? Yang dilakukan Imam Syafi'i, mau tidur, enaknya di situ. Bukan bagus, enak ya, luangnya banyak, kita duduk santai sudah bercerita sama si fulan selesai, sudah tinggal duduk aja. Kenapa aku hidup? Melihat langit, kita lihat alam semesta. Ya Allah, ini kehidupan ini aku harus jalani menuju ridho Allah. Kapan lagi aku berpikir ke sini? Nah, ini nanti akhirnya kita punya jalan hidup sendiri. Orang di dunia ini ada yang begini, yang di TV muncul ini, yang di handphone muncul ini. Orang-orang yang hamba Allah ini punya jalan hidup sendiri. Jalan hidupnya diatur sama Allah, nanti dipelihara. Nggak bagaimana belum. Nggak penuh dengan hayalan, angan-angan dan lain-lainnya. Nah, orang yang sudah mempunyai pemikiran semacam ini akan memperpendek angan-angan kita dan mendorong kita untuk berbenah diri dan mempersiapkan bekal akhirat kita. Nah, sudah mikir, baru kita akan tahu dengan bekal akhirat. Ada orang tak tahu sampai meninggal tak punya bekal, nekat orang berangkat aja ke Saudi umroh bawa bekal. Ini sama lagi ke akhirat, sana ada bawa bekal. Tapi angan-angan dunia yang menjadikan dia seolah-olah panjang selama-lamanya hidup di dunia ini. Dan dia mengharapkan hidup selama-lamanya di dunia, tidak senang dengan akhirat. Menjadikan dia lupa dengan Allah dan lupa dengan bekal akhirat. Ketahuilah, kata Allah, hendaknya engkau memikirkan tentang kepribadian dan amal perbuatan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala sifatkan bagi para walinya, serta juga kepada musuh-musuhnya, dan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala persiapkan bagi kedua golongan itu di dunia maupun di akhirat. Allah berfirman, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Orang yang beramal baik di dunia ini, apa? Berbuat baik, aku ada apa? Ini hidup biasa saja. Tapi dia punya kebaikan, hatinya baik, pikirannya baik, lidahnya baik. Maka orang-orang ini akan mendapatkan kenikmatan yang abadi di surga. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Yang di dunia ini hidup tak punya modal, yang dia tahu berbuat jahat, yang dia tahu bisa mencelakai orang, yang dia tahu bisa memfitnah orang, yang dia tahu bisa ngadu domba orang, bisa buat kambing hitam orang.
Nah, hidup dia cuma begitu aja di dunia ini. Nah, neraka sudah menunggunya. Neraka lah yang Allah siapkan kepada mereka. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Afaman kana mu'minan kaman kana fasikan la yastawun. Allah bilang. Maka apakah orang yang beriman seperti orang-orang yang fasik? Orang yang beriman samakah sama orang-orang yang fasik? Orang yang beribadah di dunia apakah sama hidupnya sama orang-orang yang tidak beribadah? Orang-orang yang ingat sama Allah apakah sama sama orang-orang yang tidak ingat sama Allah? Orang-orang yang tahu jalan akhirat apakah sama dengan orang-orang yang tidak tahu jalan akhirat? Tak sama Allah. Lain cara hidupnya aja lain. Nah, mari kita siapkan hidup kita ini untuk akhirat. Siapkan untuk akhirat. Kita dulu bisa menyiapkan untuk kawin, bisa menyiapkan untuk apa? Buat toko bisa. Sekarang siapkan untuk akhirat. Siapkan untuk akhirat. Siapkan untuk akhirat. Tidak mungkin malaikat turun mengingatkan kita. Inilah peringatan dari Allah. Allah sudah nyatakan cintanya sama kita. Dibukakan kepada kita semuanya pintu surga. Allah nyatakan dibukakan jalan menuju surga di dunia ini. Maka kita siapkan hidup kita untuk masuk surga. Sabar. Jalani hidup. Sabar. Jalani. Jangan terlalu takut dengan kehidupan ini. Apapun yang kita lihat, bala, rezeki, maut, jodoh ada semuanya. Semuanya ada bagian. Ada yang dikasih ini, tidak dikasih ini. Ada yang dikasih ini, tidak dikasih ini. Inilah hidup. Inilah ujian hidup. Kita serahkan sama Allah. Ridho dengan Allah. Itu dah ada lagi pilihan, cuma ridho sama Allah. Bukan kita terpaksa. Ini semuanya ada hikmah yang kita tidak mengerti di dalam perjalanan kehidupan ini. Inilah rahasia hidup. Kalau sudah tahu semuanya jawaban hidup, tidak ada rahasia lagi. Bukan ujian namanya. Inilah, mari kita bangun. Mari kita bangkit. Tidak ada yang susah hidup ini. Ya. Asal kita sudah tahu Allah yang punya dunia ini. Lah, para awliya ushalihin ketika mereka sudah tahu Allah segala-galanya, sudah tidak ada lagi mereka bingung. Yang ada himung, bukan bingung. Himung sama Allah. Allah sudah apa lagi? Sudah diurus sama Allah semuanya. Tambah lagi di umur-umur kita sendiri. Sekarang udah tambah badan kita tak kuat, apa tak kuat. Tapi Allah ngasihkan kita rezeki bukan main. Secara kalau memang dengan kekuatan, dengan rajin, dengan sungguh-sungguh, nah dulu lebih hebat kita. Badan kita sehat, tapi sekarang rezeki kita lebih berbarokah. Rezeki kita lebih bagus karena Allah tahu. Allah tahu dan Allah bukan ngasih rezeki gara-gara kita kuat, gara-gara umur kita muda. Karena anugerah Allah. Kembalilah sama Allah. Ini kita sebentar aja di dunia ini. Jangan terlalu mikir banyak-banyak, angan-angan terlalu banyak. Oh, masa depan mikir 7 keturunan nanti pikirkan la ilaha illallah terus saja. Mikir terus dunia hampir lupa mikir akhirat. Tertipu akhirnya sama dunia. Nauzubillah. Itulah beda kata Allah bilang. Orang yang kenal sama akhirat sama orang yang tidak kenal sama akhirat ini beda. Mudah-mudahan Allah SWT bukakan kepada kita pintu rahmat, pintu inayah, pintu taufik, hidayah. Allah tolong kita, Allah selamatkan kita, Allah angkat derajat kita, Allah bahagiakan kita dunia dan akhirat, anak istri kita, orang tua kita, saudara-saudara kita. Allah satukan hati kita dengan mahabbah dan mawaddah ala hari ini yang bersoleh Allah hadratin nabi al-Fatihah. Iya, karena Allah